Ya, pemirsa, kali ini Anda menyaksikan berita sehat terkini dibersamai oleh saya Tarisa Dewi Jayalaksana. Pemirsa, kasus gagal ginjal kronik di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Data dari BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa sebanyak 134.057 pasien gagal ginjal harus menjalani hemodialisa atau cuci darah sepanjang tahun 2024. Hal ini menyebabkan melonjaknya pembiayaan terhadap penyakit gagal ginjal. Gagal ginjal dikenal sebagai penyakit yang kerap kali tidak menunjukkan gejala berarti hingga mencapai tahap yang serius. Penyakit ginjal seringkali tidak terdeteksi hingga fungsi ginjal menurun lebih dari 90%. Jika fungsi ginjal sudah menurun dan tidak dapat lagi berfungsi dengan baik, pasien harus menjalani hemodialisa atau cuci darah secara rutin. Menurut data belakangan ini, penderita gagal ginjal tidak hanya menyerang usia tua, tapi juga usia muda. Faktor penyebab diantaranya adalah pola hidup yang tidak sehat, kebiasaan memakan junk food, dan minuman kemasan dapat merusak ginjal di usia muda. Baik pemirsa, untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai penyakit gagal ginjal kronis, kita telah terhubung oleh Dr. Dewi dari Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Bagaimana Dokter Dewi, apakah suara saya terdengar? Baik. Bisa Anda bantu jelaskan bagaimana tentang penyakit gagal ginjal itu sendiri serta seperti apa untuk deteksinya, Dok? Baik ya, Mbak Taris, terdengar suaranya dengan jelas di saya. Jadi untuk gagal ginjal sendiri adalah di mana ketika kondisi ginjal itu mengalami penurunan fungsinya. Dan biasanya penyakit gagal ginjal ini baru terasa ketika fungsi ginjal itu sudah menurun sebanyak 90% daripada seharusnya. Nah, dengan demikian, jadi biasanya orang-orang yang memiliki penyakit gagal ginjal itu sangat terlambat untuk terdeteksi. Nah, gagal ginjal sendiri tidak hanya menyerang pada usia tua, tapi juga usia muda. Pada usia muda disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik dapat berupa kurangnya minum air putih, seperti lifestyle gitu kan, kayak kerja terlalu berat, jadi lupa minum air putih, lalu misalnya merokok, lalu kebiasaan bergadang ya, terus dan kebiasaan juga memakan junk food dan minuman-minuman manis yang berkemasan seperti itu. Tapi selain dari gaya hidup juga, bisa juga di gagal ginjal pada usia muda ini disebabkan oleh yang namanya sekarang penyakit autoimun, yang dimana ketika imun dalam tubuh manusia itu menyerang diri dia sendiri. Untuk penyakit gagal ginjal ini sendiri, Dok, apakah dia dapat kembali seperti sedia kala atau bagaimana ya, Dok? Bisa tolong Anda jelaskan. Dan untuk gagal ginjal ini sendiri, dia bersifat irreversible ya, atau tidak bisa kembali seperti sedia kala. Jadi kalau misalnya ginjalnya itu sudah sangat rusak, jadi dia nggak bisa kembali lagi. Kayak misalnya ginjalnya itu udah rusak 90% ya, itu dia nggak akan bisa kembali lagi jadi 100% bagus lagi, itu nggak bisa. Jadi fungsi ginjalnya akan tetap 10% sampai akhir hidup si penderita. Nah, kalau untuk pemeriksaan secara dininya itu dapat bisa berupa pemeriksaan laboratorium seperti cek darah rutin ataupun cek urin, terus bisa juga pemeriksaan melalui USG, MRI, atau juga bisa pemeriksaan kadar protein dalam urin. Ya mungkin kita bisa dengan menjaga ya melakukan olahraga rutin, banyak minum air putih, lalu mengurangi minuman manis yang kemasan seperti itu, dan mengurangi konsumsi garam, terutama pada pasien-pasien atau orang-orang yang menderita penyakit penyerta ya, atau penyakit bawaan seperti hipertensi ataupun diabetes. Itu kita juga harus perlu aware sama dalam pengelolaan penyakit penyertanya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Dokter Dewi. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Taris. Kita kembali lagi ke studio.
Jadi, deteksi dini gagal ginjal merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya komplikasi yang serius, terutama bagi orang yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi ataupun diabetes mellitus. Dengan menerapkan gaya hidup sehat serta melakukan pemeriksaan rutin dan pengolahan penyakit penyerta dengan baik dapat mengurangi resiko kerusakan ginjal dan dapat meningkatkan kualitas hidup. Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan berita sehat terkini. Bersama saya Tarisa Dewi Jaya Laksana, kita jumpa lagi di lain kesempatan.